Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai permisa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Aisyah yang akan menemani Anda di beberapa menit ke depan dalam acara info perkembangan teknologi dan informasi. Audio Jungle. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru yang sering kita sebut dengan dunia maya. Di dunia maya memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalanginya. Globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya yang menghubungkan seluruh komunitas segala aspek kehidupan terkena dampak dengan adanya perkembangan internet. Perdagangan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Serta ini salah satu sektor yang paling berkembang dengan pesat, mobilitas manusia yang tinggi, dan perdagangan yang mampu menyediakan layanan jasa dan barang yang cepat sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk mengatasi masalah tersebut, kini muncul transaksi jual beli dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan produsen dan konsumen transaksi jual beli. Menggunakan media internet ini lebih dikenal dengan nama e-commerce. Melalui e-commerce, setiap manusia di muka bumi memiliki peluang yang sama untuk berhasil di dunia perdagangan. Munculnya platform jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain mendorong masyarakat untuk berbelanja secara online sejak terjadinya pandemi. Kegiatan jual beli di toko offline pun berkurang dan toko online pun mulai diminati berbelanja. Di toko online memilih masyarakat sebagai solusi untuk meminimalkan kontak fisik yang biasanya sulit dihindari jika kita pergi ke pasar, supermarket, ataupun mall. Pandemi COVID-19 telah menumbuhkan industri e-commerce di Indonesia dan meningkatkan konsumsi masyarakat di platform digital. Hal itu terlihat dari laporan Navigating Indonesia e-commerce. Berdasarkan laporan ini, 74% konsumen kontak fisik yang biasanya sulit dihindari jika kita pergi ke pasar, supermarket, ataupun mall. Pandemi COVID-19 telah menumbuhkan industri e-commerce di Indonesia dan meningkatkan konsumsi masyarakat di platform digital. Hal itu terlihat dari laporan Navigating Indonesia e-commerce. Berdasarkan laporan ini, 74% konsumen lebih banyak berbelanja online daripada berbelanja offline. Tak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi membangun kebiasaan belanja yang baru, yakni belanja online. Budaya belanja online ini makin berkembang pesat, ditambah dengan koneksi internet yang tanpa batas. Belanja pun menjadi lebih mudah, ditambah dengan harga yang terjangkau. Semakin menarik perhatian khususnya pada anak muda, bahkan anak muda kini lebih suka berbelanja di situs jual beli online daripada belanja di toko offline. Konvensional, selain persoalan harga dan kemudahan, ternyata ada alasan lain yang membuat mereka lebih suka berbelanja di situs jual beli online. Apa saja berikut alasan-alasannya? Yang pertama, ada banyak promo menarik daya tarik, dan dari situs belanja jual beli online adalah banyak promo menarik yang ditawarkan kepada pembeli. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya Aisyah Aramhalia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun Anda berada di sini. Kami akan membawakan berita berjudul Perkembangan Teknologi, Ancaman atau Peluang. Teknologi, satu kata yang sangat berperan penuh dalam perkembangan kehidupan manusia saat ini. Di era seperti ini, saat ini mungkin hampir semua penduduk di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri pun, sudah menikmati kemajuan teknologi. Berbicara tentang teknologi, tidak akan terpisahkan dengan internet dan gadget yang merupakan hasil dari teknologi itu sendiri. Teknologi dan kemajuannya yang pesat sangatlah membantu kehidupan manusia. Bahkan dengan kemajuan teknologi yang ada pun,
bisa menciptakan peluang untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah tanpa harus meninggalkan rumah sekalipun. Namun, mungkin tanpa kita sadar, teknologi yang ada saat ini bisa berubah menjadi sebuah ancaman tersendiri jika teknologi tersebut tidak mampu dikelola dan justru menguasai kita. Internet dan gadget adalah beberapa hasil dari kemajuan teknologi saat itu. Saat ini saja, segala sesuatunya telah memanfaatkan fasilitas internet. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Di negara kita, 2 tahun terakhir ini, hampir seluruh sekolah dan perguruan tinggi, termasuk sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, menggunakan fasilitas internet dalam proses perekrutan atau penerimaan siswa baru. Ini merupakan kemajuan yang sangat baik, tentunya mengingat bahwa haruslah sedini mungkin teknologi itu diperkenalkan untuk pemanfaatan yang positif, juga untuk bekal memasuki pasar bebas yang akan sangat menitik beratkan pada teknologi tentunya dan memajukan masyarakat kita. Selain itu, juga membantu para orang tua yang sebelumnya memang tidak mengerti penggunaan internet, sehingga tanpa sengaja mereka akan belajar dan mencoba memanfaatkannya. Namun yang terjadi saat ini, kebanyakan dari kita menyalahgunakan pemanfaatan teknologi. Begitupun yang terjadi pada anak-anak saat ini. Teknologi yang ada membuat mereka menjadi pribadi yang lebih mengutamakan diri sendiri, jauh dari kehidupan sosial secara langsung. Bahkan ada yang sampai menjadikan teknologi atau lebih tepatnya media sosial itu sebagai pengganti keluarga, orang tua, dan teman. Internet ataupun media sosial membuat mereka jauh dengan keluarga dan terkadang mereka malah menghabiskan waktunya berada di depan gadget atau komputer. Selamat pagi, kembali lagi bersama kami di Liputan 6 Pagi. Artikel pada hari ini, Tol Bali Mandara siap dukung KTT G20 pakai teknologi ramah lingkungan. Menjelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT G20 pada 15-16 November 2023 mendatang, ada sejumlah persiapan telah dilakukan mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur hingga penyediaan kendaraan listrik. Tim penilai jalan tol berkelanjutan bidang pakar kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan jalan tol Bali Mandara setelah dilakukan penilaian telah melebihi standar minimal jalan tol karena memiliki ciri yang pas dan mengedepan kearifan lokal. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh jalan tol ini dalam mendukung rangkaian kegiatan KTT G20 adalah diterapkannya infrastruktur ramah lingkungan PLTS yang ditempatkan pada jalan tol tersebut memiliki kapasitas maksimum 400 kW PKWP di 6 titik, masing-masing diakses masuk dan keluar jalur motor di 3 gerbang tol. Pasukan listrik tersebut akan menjadi sumber listrik yang ramah lingkungan untuk lampu penerangan jalan umum, PJU, kantor operasional, dan juga gerbang tol. Sebagai informasi, jalan tol yang terbentang sepanjang 12,7 km ini merupakan jalan tol atas laut pertama di Indonesia dan menjadi salah satu tol atas air terpanjang di dunia. Jalan tol ini juga menjadi satu-satunya jalan tol Indonesia yang bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2 atau juga sepeda motor karena tersedia jalur sepeda motor. Sekian dari Liputan 6 Pagi. Terima kasih, selamat pagi. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Liputan Berita kali ini yang menarik, terpercaya, dan inovatif. Saya Rafifa Indana Melvira akan membawakan berita tentang teknologi finansial. Fintech telah mengubah cara kita mengelola uang dan memfasilitasi transaksi agar lebih mudah, cepat, dan aman. Seperti apa fintech? Lihat cuplikan berikut ini. Sistem keuangan digital atau yang lebih familiar disebut fintech, financial technology, berlomba-lomba memberikan kemudahan dan kelengkapan fitur untuk memenuhi kebutuhan keuangan di era milenial seperti sekarang ini. Bahkan fintech diprediksi sebagai pesaing bank dan disebut sebagai masa depan keuangan di tahun-tahun mendatang yang akan mengisi hari-hari generasi milenial.
Pengamat keuangan dan perbankan dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Aida Trisanti mengatakan, munculnya produk fintech memberikan pilihan bagi masyarakat yang melek teknologi untuk melakukan transaksi tanpa harus mendatangi counter pembayaran atau membuka rekening baru. Sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ziva Zahrianis. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Rindang Sukma Briliaza pada Breaking News pagi ini. Berita pagi ini yaitu kemajuan teknologi, kemunduran moral. Kemunculan internet disertai berbagai macam platform media sosial membuat siapapun dimanapun dapat tersambung ke dalam sebuah dunia maya, di mana mereka diberikan ruang untuk eksis dan menemukan jati diri mereka tanpa harus terikat oleh aturan mengekang seperti halnya di dunia nyata yang tidak bisa didapatkan sebelumnya. Karena alasan tersebutlah media sosial semakin mudah dicintai oleh masyarakat dari segala rentang usia, mau muda ataupun tua. Apabila ditinjau dari definisinya, teknologi memiliki arti keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk mempertahankan dan kenyamanan hidup manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, telah diketahui bahwa alasan pencipta teknologi adalah hal yang baik dari cara berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, kehidupan sekarang nyatanya teknologi menimbulkan permasalahan yang membuat miris, terutama bagi generasi muda, penerus bangsa. Predikat penyebaran informasi saat ini diduduki oleh media sosial. Hal-hal sekecil apapun bisa viral hanya karena menekan tombol like dan share. Dalam hitungan detik bisa tersebar luas ke segala penjuru dan kalangan. Bagaikan pedang bermata dua, bagaikan sifat dasar dari media sosial sangatlah terbuka tersebut dapat menjadi berbahaya apabila tidak berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Peristiwa seperti ini lebih sering terjadi kepada kalangan muda. Mengapa demikian? Jawabannya tidak lain karena usia muda memiliki pikiran yang lebih dan cenderung mempertahankan pendapat yang mereka anggap besar tanpa argumen yang rasional. Meskipun pendapat itu salah, mereka cenderung melakukan apapun yang teman sebayanya lakukan agar dianggap eksis dan tidak cupu.